Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syarri a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Berjumpa kembali bersama saya channel Al Husain. Kali ini saya akan melanjutkan sebuah bacaan buku, sebuah audiobooks, di mana buku ini ditulis oleh Muhammad Yasin yang berjudul Buya Hamka dan Manhaj Salaf. Masih memasuki bagian pertama sebuah pembukaan, dan pada bab pujian para ahli ilmu dan tokoh Islam kepada Buya Hamka, memasuki tokoh kelima, yaitu seorang pakar sejarah bernama Profesor Dr. Deliar Nour rahimahullah, seorang penulis sejarah yang buku-bukunya banyak dijadikan sebuah referensi oleh kaum-kaum intelektual, baik itu tokoh agama maupun tokoh nasional. Dialah Profesor Dr. Deliar Nour yang amat dikenal pada abad ke-19. Pada tahun 19-an lah kira-kira. Ya sama aja lah ya. Pendapat Profesor Dr. Deliar Nour rahimahullah terhadap Buya Hamka. Di dalam salah satu bukunya yang berjudul Membincangkan Tokoh-tokoh Bangsa, pada halaman 62 dan 63, Profesor Dr. Deliar Nour rahimahullah bercerita dan memuji Buya Hamka rahimahullah. Beliau mengatakan ada satu kemudahan pada diri Hamka yang cepat menampilkan ia ke tengah masyarakat, baik masyarakat sejarawan maupun masyarakat umum. Ia fasih berbicara dan lancar menulis, disandari oleh ingatan yang kuat serta rajin membaca dengan sumber asing yang utama baginya, bahasa Arab. Ia dapat menyampaikan yang terasa pada hati dan serupa pada akal, tanpa menyulitkan orang menangkap maksud dan pengertiannya. Ia sastrawan, tetapi ia juga pembicara. Dalam zaman pergerakan dahulu, ia sudah termasuk singa podium. Begitulah kata Profesor Dr. Deliar Nour. Media komunikasi Hamka rahimahullah ialah bahasa Melayu, kemudian bahasa Indonesia. Media ini merupakan suatu perkembangan yang wajar dalam hidupnya. Benar, ia dibesarkan dengan bahasa Minangkabau, namun ini hanya berbeda lafaz dengan bahasa Melayu atau Indonesia. Dalam bentuk tulisan tradisional, yaitu tulisan Jawi atau tulisan Melayu, tidak ada perbedaan antara kedua bahasa itu. Oleh sebab itu, bahasa Melayu atau bahasa Indonesia memang bahasanya. Berbeda dengan mereka yang memulai dengan bahasa daerah lain, ataupun sebagian kalangan intelektual kita di zaman Belanda yang mempelajari bahasa tersebut dengan sengaja karena baik di sekolah maupun dalam pergaulan
lebih banyak mempergunakan bahasa Belanda. Bagi Hamka, bahasa Indonesia tidak saja merupakan bahasa perantara. Beberapa daerah di Indonesia tempat ia berdiam saat masa muda di Minangkabau, Sulawesi, dan Sumatera Timur. Bahasa ini merupakan bahasa yang mengantarkannya ke berbagai bidang ilmu pengetahuan melalui kitab, koran, majalah. Baru kemudian bahasa Arab menambah luas penambahannya ke sumber-sumber internasional. Dalam rangka perkembangan seperti ini, bagi Hamka, seperti juga bagi kalangan yang sepaham dengan dia, yaitu kalangan Islam, pernyataan Sumpah Pemuda pada 1928, terutama dalam soal bahasa, sekedar suatu cap tentang sesuatu yang memang sudah berjalan sebelumnya. Syarikat Islam dan Muhammadiyah umpamanya yang didirikan di Pulau Jawa, malah di pusat kebudayaan Jawa, yaitu Solo dan Yogyakarta, pada dekade kedua abad ini menggunakan bahasa Melayu atau Indonesia dalam rapat-rapat, dalam penerbitan dan surat menyurat mereka. Dua penerbitan dalam bahasa Jawa yang mereka keluarkan tidak mengubah prinsip tentang bahasa kesatuan ini. Umumnya dalam kalangan Islam berabad-abad yang lalu, dan ini adalah gejala umum di seluruh Nusantara. Bahasa Melayu bukan saja merupakan bahasa pengantar, melainkan juga bahasa ilmu pengetahuan. Perhatian Hamka rahimahullah tentang perkembangan dan pemakaian bahasa Indonesia ini membuat ia bersiap berjaga-jaga juga. Seperti kita ketahui, dalam pembentukan kata-kata baru, sebagian ahli bahasa kita ingin mempergunakan kembali kata-kata Sangsekerta atau Jawa kuno dalam bahasa Indonesia. Terutama mereka yang terpengaruh oleh kesusastraan Jawa terlihat gigih memperjuangkan ini. Dan Hamka tak dapat setuju dengan kegiatan ini yang dianggapnya telah berlebih-lebihan dan tidak disandarkan pada keperluan bahasa itu sendiri lagi. Dalam hal ini, Hamka kadang-kadang tidak dapat menahan emosinya sampai-sampai ia merasakan hal ini sebagai usaha yang hendak melenyapkan pengaruh bahasa Melayu serta pengaruh bahasa Arab di dalam bahasa Indonesia. Dengan menggantinya dengan pengaruh bahasa Jawa, memang kemurnian bahasa Melayu atau bahasa Indonesia, Hamka telah mendapat pengakuan tidak saja di Indonesia, tetapi juga di Malaysia. Tulisannya tersebar di negara tetangga itu dengan sambutan yang penuh disertai penghargaan. Profesor Dr. Deliarnor di dalam buku yang sama halaman 57 dan 62 juga menjelaskan, sampaikanlah tentang aku atau ajaranku walau sebaris. Hadis syarif. Hamka terkenal sebagai seorang peminat sejarah. Tulisan-tulisannya banyak mengenai bidang sejarah, baik dalam hal ia membicarakan dirinya, seperti dalam kenang-kenangan hidup, diri orang tuanya, seperti dalam Ajahku, ataupun dalam hal ia membicarakan agama, seperti dalam tasawuf perkembangan dan pemurniannya. Dalam buku ini, Buya Hamka mengkritisi ajaran tasawuf yang melenceng. Ia banyak pula menulis tentang sejarah, umpamanya sejarah umat Islam, atau memberi komentar tentang penulisan sejarah, seperti dalam Antara Fakta dan Khayal Tuanku Rao. Apabila ada seminar tentang sejarah di Indonesia dan di Malaysia, baik itu bersifat nasional maupun daerah, ia kerap diminta turut serta sebagai pemerasaran dan sebagai pembahas. Sungguh pun tidak pernah mencapai tingkat studi yang bersifat more formal dalam bidang sejarah dan bidang apapun juga, selain sekolah desa dan setahun dua di tempat pengajian. Ia bukan sekedar peminat sejarah, dan karena itu ia telah dapat dimasukkan dalam kategori sejarawan. Ada pula segi lain yang perlu diperhatikan dalam
hubungan Hamka dan sejarah ini. Sejarawan biasanya memandang masyarakat dari suatu jarak yang memungkinkan ia meninjau perkembangan masyarakat tersebut dari luar. Diperlukan distansi agar dapat bersifat objektif. Distansi ini lebih mudah dilakukan apabila sejarawan bersangkutan senantiasa mengunci dirinya dalam bilik kerjanya, baik di rumah maupun di universitas ataupun di lembaga riset. Atau apabila sejarawan bersangkutan meninjau masalah yang agak jauh di masa lalu. Distansi waktu serta distansi permasalahan seperti ini memungkinkan sejarawan tadi berlaku seobjektif mungkin. Banyaklah profesor sejarah kita bersikap demikian, dari Profesor Dr. Husein Joyodiningrat, Profesor Dr. Sucipto, keduanya sudah meninggal, sampai Profesor Dr. Sartono Kartodidirjo yang masih aktif. Oleh karena itu, pembinaan yang mereka lakukan lebih terletak di bidang ilmu sejarah. Sejarawan luar negeri pun cenderung bersikap demikian sehingga terkenalah umpamanya Arnold Toynbee dengan teori tantangan dan jawaban. Sejarawan Hamka tidak membatasi diri demikian. Minat dan perhatiannya yang sangat luas tidak saja dalam bidang-bidang ilmu yang lain seperti agama, sastra, pemikiran, tetapi terutama dalam berbagai bidang hidup yang menuntut sahamnya, menyebabkan ia aktif berpartisipasi dalam perkembangan masyarakat. Ia menjadi anggota Syarikat Islam, anggota dan kemudian pimpinan Muhammadiyah, ketua Front Pertahanan Nasional di Sumatera Barat, serta komandan Badan Pengawal Negeri dan Kota se-Sumatera Barat. Keduanya ketika revolusi fisik serta anggota konstituante, ia pun mubaligh. Dalam segala macam kepemimpinan ini ditambah dengan fungsinya sebagai pemimpin redaksi Pedoman Masyarakat di Medan pada tahun 1936 sampai 1942, sebagai pemimpin umum majalah Gema Islam dan Panji Masyarakat sesudah kedaulatan negeri kita pulih, sifat dan kegiatannya sebagai mubaligh sangat menonjol. Ia pun sangat memperhatikan keadaan umat, menyampaikan ajaran Allah dan sunnah Nabi SAW bila dan di mana saja pun. Malah sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia, sifat mubalik ini juga yang ke depan. Oleh sebab itu, tidaklah hanya sebagai sejarawan yang membuat distansi antara dirinya dengan masyarakat tempat ia hidup dan berjuang, antara dirinya dengan ilmu yang dipelajarinya secara sendiri bagai terjalin kesatuan. Di samping ia sejarawan, ia pun membuat sejarah pula. Sungguh pun Hamka sebagai sejarawan dan Hamka sebagai pembuat sejarah dapat dibedakan. Sukarlah ia dipisahkan. Menulis tentang Hamka dalam dua peran ini tidak pula dapat dibagi dengan ketat antara keduanya. Oleh sebab itu, tulisan ini pun berbuat demikian. Jalinan antara sejarawan Hamka dengan Hamka pembuat sejarah. Dasar kegiatan Hamka baik sebagai sejarawan maupun sebagai pembuat sejarah adalah Islam. Seperti dikatakan di atas, Hamka adalah seorang mubaligh. Hadis Nabi SAW yang artinya, sampaikanlah tentang aku atau ajaranku walau sebaris, tampaknya menjadi pedomannya. Karena sebagai seorang manusia yang bersifat khilaf, kegiatan, pendirian, dan pendapatnya pun ada kalanya dipertanyakan. Seperti diakuinya sendiri, pernah juga ia terdorong oleh ambisi, popularitas, dan nama yang disebutnya sebagai penyakit kemegahan dan keduniawian. Ataupun seperti yang dikatakannya ketika ia kemudian sadar kembali, yaitu merebut pangkat dan kedudukan sebagai yang dilakukannya dengan aktif di masa-masa yang sudah tidak disukainya lagi. Demikianlah pendapat dari Profesor Dr. Deliar Nur, salah satu guru penulis yang menjadi rujukan kaum intelektual
Islam, baik dari tokoh agama maupun tokoh nasional. Jadi kita bisa tahu bagaimana derajatnya Buya Hamka, kecerdasan Buya Hamka di mata Profesor Dr. Deliar Nur. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini, dari pendapat Profesor Dr. Deliar Nur ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.